Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu Scorpio hari ini? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, penuh keberlimpahan berkat ya. Amin. Nah Scorpio, kali ini kita reading santai, yuk kita cari tahu tentang dia. Seseorang yang menganggap bahwa kamu itu someone yang spesial banget bagi hatinya dia. Ya, kita cari tahu siapa ini orangnya. Nah, jadi dia boleh adalah seseorang dari masa lalunya kamu. Bisa orangnya sudah hadir di posisi sekarang, tetapi mungkin kamu tidak notice bahwa dia ini punya satu ketertarikan dan dia nge-adore kamu gitu ya. Atau dia ini nanti akan datang di masa depannya kamu, entah kapan itu ya. Nah, jadi dari pembacaan ini kita lihat-lihat dulu, kita intip-intip dulu orangnya ya. Oke, baik. Kita lihat dulu dengan awalan pembacaan ini, ngelihat interaksi bagaimana energinya dia terhadap kamu ya. Baik. Iya. Oke, nah ini bisa orang dari jarak jauh ya, jarak jauh dari kamu. Jadi dia ini bisa saja ketemu sama kamu itu di sosial media gitu ya, ya pokoknya komunikasi yang kalian bangun itu melalui media elektronik. Nah kayak gitu ya. Bisa antar pulau, bisa antar daerah, bisa antar negara juga di sini gitu kan. Nah, tetapi orang ini mari lihat, dia sering banget kayak ngebayangin sosoknya dirimu Scorpio. Gitu ya. Jadi dia tuh kayak yang sering berandai-andai, gimana ya kalau misalnya someday kami ketemu gitu. Atau gimana ya kalau misalnya aku tuh pacaran sama, misalnya dia pacaran sama kamu kayak gitu ya. Jadi banyak angan-angan, banyak andai-andai, dan dia menciptakan satu apa tuh namanya ya? Dia menciptakan di kepalanya itu tentang siapa kamu. Jadi boleh orang ini melihat kamu itu sesuai dengan prasangkaannya dia saja. Karena ini tadi kalian jarak jauh kayak gitu ya. Karena tadi jarak jauhnya. Nah, tetapi orang ini menilai kamu itu mungkin hanya dari ininya dia ya, sudut pandangnya dia yang kadang-kadang mari lihat mungkin dia agak sedikit melebih-lebihkannya kamu karena dia posisinya mereka-reka di sini gitu. Oke? Dan orang ini boleh, kalau dia tidak seumuran dengan kamu, misalnya kamu ini usianya dia di 30-an ya, berarti dia sedikit ada di atasnya kamu, 40-an kayak gitu. Kalau di bawah usianya kamu mungkin tidak ya, mungkin tidak. Nah, jadi sosok orang ini kalau mari lihat memang sangat amat mengagumi dirimu Scorpio. Gitu. Entah dia sampaikan ataupun tidak. Yang jelasnya dia kayak ngerasa bahwa kamu itu seseorang yang cukup membuat dia merasa penasaran, dan akhirnya kalau kalian ini bercakap-cakap, karena ini lumayan sering ini mari lihat bercakap-cakap ya. Kalau kalian ini memang posisi yang bercakap-cakap, jadi dia bilang bahwa dari kamu dia bisa kayak ngelihat ada dunia baru gitu loh. Ya, dari segi culture barangkali gitu kan. Nah pokoknya dari kamu, dari ngobrol-ngobrol sama kamu itu, dia kayak ngelihat bahwa dunia ini ternyata luas ya. Dan keinginan dia untuk bertemu dengan kamu itu sangat kuat sekali. Datang untuk ngunjungin kamu ya, sangat kuat sekali. Dan harap-harapnya dia itu akan ada keintiman ya, akan ada relationship yang lebih dalam lagi daripada hanya misalnya sekedar berkenalan. Nah kayak gitu ya. Nah kalau kalian posisinya ini pacaran gitu kan, nah dia berharap bahwa pacaran ini bukan hanya sekedar terhenti sampai di pacaran, tetapi di jauh lebih lanjut gitu ya. Oke, baik. Dan untuk beberapa ini boleh jadi dia sebenarnya tidak single ya, dia tidak single, dia sudah ada pasangan di sini. Tetapi kalau pasangannya ini, kalau mari bilang, belum tentu dia dalam bentuk pernikahan kayak gitu ya, dia dengan pasangannya yang lain belum tentu seperti itu. Bisa jadi ya memang kamu dan ada someone yang lain sedang dekat dengan dia gitu ya. Baik, kemudian kita lihat dulu apa sih yang menarik dari kamunya sehingga sampai dia ngerasa wow banget dengan dirimu, sampai pengen ketemu gitu ya.
Oke, ya. Jadi dia melihat bahwa kamu tuh orangnya atraktif ya. Kamu orangnya komunikatif, ya, secara komunikasi kamu tuh kelihatan lugas, jelas dan enak diajak TikToknya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ini berbeda bahasa gitu ya, dia kayak merasa bahwa tidak ada ganjelannya di sana, tidak ada ganjelannya. Jadi walaupun mungkin bahasanya kamu itu tidak pas gitu ya dengan bahasanya dia. Misalnya nih, kamu coba berbahasa Inggris dengan dia. Walaupun tidak pas, tetapi dia kayak bilang dia mengerti apa yang coba untuk kamu sampaikan ke dianya. Gitu ya. Terus dia melihat bahwa kamu tuh sosok orang yang haus, kepingin tahu banyak hal, ingin belajar banyak hal. Nah, gitu ya. Dan dia bisa ngeliat bahwa kamu tuh orangnya cerdas. Kamu tuh orangnya cerdas, bukan hanya ingin kayak ngomongan ringan-ringan saja, tidak selalu ingin obrolan ringan, tapi kepingin juga ada obrolan di kalian itu yang berbobot gitu ya. Dan dia melihat bahwa kamu tuh orangnya cukup tegas dalam berkata-kata gitu ya, secara omongan itu tegas. Jadi kalau dia ini usianya di atasnya kamu, dia ngelihat bahwa kamu itu punya respect terhadap dia, walaupun kadang-kadang kamu tuh ngomongnya langsung to the point gitu ya. Tetapi justru karena kamu demikian, dia merasa kayak penasaran terhadap kamunya Scorpio gitu ya. Jadi koneksi dan komunikasi yang kalian bangun berdua ini membuat kayak jarak di antara kalian itu tidak terpisah jauh. Jadi kayak ngerasa kamu tuh selalu hadir anytime dalam hidupnya dia gitu ya. Dan kemudian kadang-kadang dia ngerasa kayak gini, kadang-kadang dia ngeliat bahwa kamu tuh ada energi kayak cemburu-cemburuannya, dan itu bikin dia kayak ngerasa kamu memperlakukan dia dengan spesial juga gitu ya. Nah, oke, baik, kita cari tahu lagi. Oke, nah iya, jadi kayak gini ya. Orang ini sebenarnya kepingin banget mendampingi kamu karena dia melihat bahwa ada beberapa hal di dalam hidupnya kamu itu yang mungkin ketika kalian bertemu ya, kamu tuh dalam posisi tidak baik-baik saja. Misalnya contohnya, kamu baru patah hati gitu ya, atau kamu sedang dibelilit kesulitan secara finansial, atau kamu baru kehilangan seseorang yang kamu cintai, yang kamu sayangi, kayak gitu ya. Jadi dia ngerasa bahwa dia mencoba kepingin hadir dalam kehidupannya kamu gitu loh, mendampingi kamu dalam proses kamu healing ini, dalam proses kamu menyembuhkan diri ini gitu ya. Jadi keadaan yang tanda kutip ini ya Scorpio, keadaan kamu yang menyedihkan itu justru membuat dia kayak merasa empati terhadap kamu gitu ya. Jadi dia kayak pengen ada hadir untuk mendampingi kamu gitu. Jadi dia ini kalau mari lihat sahabat, kalau kita katakan ini sahabat ya, sahabat yang baik lah, bukan hanya ingin menemani kamu di masa bahagia, di masa seneng-senengnya kamu, tidak, tetapi juga dia kepingin hadir di masa memang kamu terpuruk gitu ya. Jadi dia mau bilang bahwa kamu nggak sendirian Scorpio, ada aku gitu, ada aku yang mendampingi kamu di sana ya. Nah, oke. Baik, kemudian ini kan orangnya lumayan hangat ini. Kalau mari lihat ya, lumayan hangat. Orangnya itu kepingin kayak ada, dia ini kepingin deket, kayak Mari bilang tadi tuh, kepingin deket, ada yang spesial di antara kalian. Tetapi mungkin karena kamu dengan pikiran-pikiran kamu yang masih banyak, atau kesibukan kamu yang seperti apa, kadang-kadang dia melihat bahwa kamu tuh mengabaikan dia. Jadi misalnya gini ya, ini contohnya aja, dia kepingin intensitasnya kalian itu 10 kali dalam satu hari ngobrol gitu ya. Tetapi kamu bisa hadirnya tuh cuma 4-5 kali dalam satu hari, dan itu membuat dia kayak ngerasa dia sepi gitu loh. Sepi dia, jadi kayak kecarian kamu terus menerus. Nah gitu ya, penasaran, bolak-balik lihat handphone gitu. Apakah kamu udah chatting dia, atau kamu ada nelfon dia tadi. Nah kira-kira gitu. Atau dia nge-text kamu udah jawab belum gitu ya. Centangnya sudah biru belum. Kalau misalnya sudah biru, loh kok belum dijawab. Nah yang kayak gitu dia energinya
gitu ya kan. Jadi orang ini baik ya, baik banget sama kamu kalau Mari bilang. Jadi dia itu menerima kondisi dan keadaan kamu ya apa adanya gitu, apa adanya. Dan justru kalau Mari lihat memang kamu ini tipenya agak sedikit terbuka ya, agak sedikit terbuka, lugas gitu ya, karena kamu mau jujur aja, kamu mau jujur nyampein siapa dirimu, bagaimana keadaannya kamu, kayak gitu kan. Tetapi kamu menyampaikannya itu dia lihat bukan dalam artian mengemis perhatian ya, tidak. Dia melihat bahwa ada ketegaran di kamu, dan itu yang bikin dia merasa kayak wah gitu sama kamu gitu ya. Jadi keadaan kamu yang sulit gitu bukannya menjatuhkan kamu, tetapi kamu masih kayak berusaha untuk tegar. Jadi dia melihat bahwa kamu orangnya kuat dan mesti didampingi. Nah kayak gitu ya, mesti didampingi. Oke, baik, kita lihat lagi siapa kamu. Jadi ada rasa empati ya gitu ya, bukan mengibai kamu, aduh kesiannya dia melihat bahwa kamu itu orang lemah kayak gitu ya. Tidak. Tapi dari perjalanan kehidupan kamu yang dia lihat bahwa tadi kamu terluka, kecewa, atau kamu sedang mengalami kemelut kehidupan itu, jadi dia yang kayak pengen coba hadir dalam hidupnya kamu gitu ya, ngelihat keteguhan hatinya kamu, bikin dia respect sama kamu gitu. Karena memang kelihatan banget ya kalau kamu itu menjaga harga dirinya kamu, tapi tentu saja bukan dalam bentuk kesombongan gitu ya. Dan dia juga bisa melihat bahwa kamu itu orang yang cukup balance untuk dalam relationship kalian ini gitu ya. Jadi balance dalam artian kayak gini, bukan hanya dia saja gitu, bukan hanya dia saja yang mengupayakan hubungan kalian, tetapi dia melihat ada feedback langsung dari kamunya gitu ya. Jadi ketika dia nice, kamu juga balas nice, hal-hal kecil-kecil seperti itu, tapi menurut dia itu satu perbuatan yang manis banget gitu lah, Scorpio. Ya, jadi tadi ketegasan kamu itu paling kuat sekali yang bisa ditangkap oleh orang ini, gitu kan. Kamu memprotek diri kamu dengan sangat baik sekali, kamu menjaga diri kamu dengan luar biasa sekali, gitu kan. Jadi tidak mudah, kamu tuh kelihatan tidak mudah misalnya dijadikan sebagai mangsa orang iseng yang kayak gitu, tidak. Terus karena tadi kamu bisa menjaga jarak diri kamu dengan orang, jadi itu kan kelihatannya, misalnya perempuan yang kementelan atau laki-laki yang keganjenan, itu kan bisa jadinya mangsa untuk, atau terlalu lemah, terlalu kuat, itu kan bisa dijadikan orang sebagai permainan kayak gitu ya. Nah tetapi dia melihat tidak ada hal yang demikian di kamunya gitu. Jadi kamu hidup itu, dia lihat kamu itu hidup kayaknya cocok, sesuai porsinya, tidak terlalu keras, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah gitu ya, tetapi menunjukkan kelembutan gitu. Tidak terlalu pasif, tapi juga tidak agresif. Jadi pas. Caranya kamu itu pas. Jadi dalam dirinya kamu itu sendiri dia sudah melihat ada balance-nya di sana. Gitu ya. Dan orang ini ngelihat bahwa kamu tuh tipenya jujur. Kamu tuh jujur. Jadi kamu tidak melebih-lebihkan kata-katanya kamu gitu ya, untuk mengambil simpati, untuk mengambil respect dari dia, tidak gitu. Jadi kamu jujur apa adanya, terbuka apa adanya gitu ya kan. Tapi terbukanya di sini bukan dalam artian vulgar ya, bagus lah gitu, pokoknya bagus dia ngelihatnya kamu. Nah kemudian dia ngelihat bahwa kamu temen kalau diajak ngomong itu cukup asik. Jadi entah kamu sadari ataupun tidak, kadang-kadang dia mau tanya gitu ya, apa sih pendapatnya kamu
dan dia ngerasa kayak takjub dengan jawaban-jawaban kamu yang cukup bijaksana gitu, dan melihat keadaan, melihat apa yang dia ceritakan itu dengan dua sisi gitu ya, dengan bahkan dari tidak lagi berperspektif gitu, namun dari ketinggian, jadi kelihatan jelas apa persoalan, apa permasalahan gitu ya. Maka di situ dia ngerasa bahwa kamu temen, diajak ngobrol untuk hal yang serius juga asik. Dia kayak ngerasa bahwa dari kamu dia akan mendapatkan jawaban-jawaban yang fair gitu ya, jawaban-jawaban yang mencerahkan. Nah, yang modal kayak gitu. Dan dari kamu dia belajar caranya untuk memprotek diri tadi gitu. Bagaimana caranya harus berlaku dengan santun, dengan baik gitu ya, tetapi tidak menunjukkan bahwa kamu tuh orang yang sembarangan kayak gitu ya. Secara intelektual kamu tinggi di matanya dia, pengetahuan lumayan banyak di matanya dia, temen ngobrol yang asik, diajak ngobrol serius enak, dibawa santai juga ya bisa kayak gitu ya. Nah, di sana. Oke, jadi kemudian dia melihat bahwa kamu ini dewasa banget. Walaupun usia kamu mungkin di bawahnya dia gitu ya, tetapi dia melihat ada kematangan di dalam dirinya kamu. Karena mungkin perjalanan kehidupan kamu itu tidak terlalu mulus-mulus kayak gitu ya. Tetapi di situ kamu tidak hanya meraung dan meratapi situasi dan kehidupannya kamu, namun kamu memetik pelajaran-pelajaran dari apa yang sudah kamu hadapi di sepanjang kehidupan kamu, dan membentuk kamu menjadi orang yang tegar, orang yang bijaksana gitu ya, orang yang berpikiran terbuka dan optimis melihat masa depan. Oh, mantap. Ini yang mantap ya, gitu kan. Nah, jadi dia melihat bahwa kamu bukan hanya hidup untuk untuk hari ini dalam artian yang negatif ya. Memang benar kita itu harus hidup untuk hari ini, karena hari ini adalah juga masa depannya kita kayak gitu kan. Nah, tetapi kayak gini, misalnya kamu ada dalam satu keadaan yang mengguncang kayak gitu ya, tetapi dia melihat bahwa kamu tidak hanya terbelenggu terhadap permasalahannya saja, tetapi dia melihat bahwa kamu berusaha untuk menerangi permasalahan itu, untuk tahu apa persoalan yang sesungguhnya agar bisa dapatin solusinya. Nah, itu tipenya kamu dia lihat gitu ya. Jadi mentok sama satu situasi yang menantang gitu. Kamu cepat keluarnya, itu yang maksudnya ingin Mari sampaikan. Kamu cepat keluarnya dari situasi yang mentok itu, mencari celah, mencari jalan supaya persoalan segera bisa dibereskan. Nah, kayak kita ya. Dan mungkin kamu juga mau tanya-tanya tentang pendapatnya dia kayak gitu. Jadi dia kayak ngerasa bahwa kamu menghargai hadirnya dia dalam kehidupan kamu sebagai seorang partner. Nah, kayak kita ya. Dan kemudian dia melihat bahwa mungkin orang akan salah paham dengan kamu awal-awalnya gitu kan. Di awal-awal berkenalan barangkali orang akan bisa menilai bahwa kamu tuh tipe ketus, dingin gitu ya, tipe kepingin berjarak dari orang lain. Tetapi semakin lama mengenal kamu gitu, kamu ternyata tidak seperti itu kok. Ternyata kamu orangnya lucu juga gitu ya, orangnya menyenangkan. Banyak omongannya, dalam artian kayak gini, rame kayak gitu, ada aja yang bisa dibahas, ada aja yang bisa dibongkar-bongkar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan dia melihat bahwa kamu salah satu orang yang bisa bikin dia itu bersemangat, gitu ya. Jadi kamu tuh yang kayak ngomong, kadang-kadang dia anggap kayak yang ngasih dia support di sana gitu ya. Tetapi kamu juga orang yang berani mengkritik apabila apa yang dia lakukan keliru, apa yang dia lakukan salah. Kamu berani mengkritik itu, dan kamu mengkritiknya tidak pakai bahasa kiasan-kiasan, tapi kamu tembak langsung ke dia
gitu ya. Jadi dia bisa kayak ngerti dan paham, oh kayak gini, oh ternyata saya keliru, ya kayak gitu. Jadi dia merasa kayak berterima kasih sama kamu gitu ya. Dia berterima kasih karena kamu orang yang membantu dia untuk menyaksikan juga siapa dirinya dia gitu ya. Karena ketika dalam satu permasalahan kan, itu permasalahan kan gak ujuk-ujuk datang tuh, pasti ada juga sebab akibat dari apa yang kita lakukan. Nah kadang-kadang dia bisa lupa di sana dan kamu adalah orang yang mengingatkannya gitu ya. Itu penilaian dia terhadap kamu salah satu orang yang paling bisa ngingetin dia, dan bahkan kadang-kadang kamu tuh orang yang paling bisa mengkontrol dia justru di sana. Mungkin dia tipe orang yang kadang-kadang mau berlebihan kayak gitu ya, tapi kamu yang kayak udah lewat jalur ini, sudah kelewatan ini apa yang kamu lakukan, balik lagi gitu. Jadi dia butuh kamu tuh sebagai orang yang kayak bisa bikin dia tetap pada jalur yang seharusnya. Nah kayak gitu ya. Jadi ini ada rasa respect lah dia sama kamu gitu ya. Dan dia melihat bahwa kamu tuh memang mungkin introvert ya, memang tipe orang yang tertutup gitu. Tetapi walaupun kamu tertutup, kamu itu kayak ibaratnya berlian yang sedang tertimbun di antara bebatuan, kayak gitu. Dia melihat bahwa kamu tuh kan tidak berusaha untuk tampil mencolok, untuk mendapatkan sebuah applause gitu ya, tidak berusaha menjadi spotlight kayak gitu. Tetapi dalam diamnya kamu, dia ngerti bahwa di dalamnya kamu itu ya, dirinya kamu itu, pribadinya kamu itu luar biasa sekali gitu. Pokoknya dia selalu bisa melihat hal-hal positif di kamunya gitu loh, Scorpio. Hal-hal positif di kamunya. Nah jadi mungkin dia ini kan susah selama ini dia tuh kayaknya mungkin ya mau yang semaunya gue gitu. Tapi baru kamu satu-satunya orang yang bisa bikin dia tuh nggak berkutik gitu. Jadi dia tuh nggak bisa yang semau gue nya dengan kamu. Ada beberapa peraturan, entah kamu sampaikan ataupun tidak, namun dia bisa ngelihat bahwa kamu sedang mengirimkan signal yang mana kamu seneng, yang mana bisa kamu toleran, yang mana yang tidak bisa kamu toleran. Nah gitu ya. Jadi dengan kamu dia bisa mendapatkan ketertiban. Gitu ya. Jadi tertib ini orangnya gitu ya. Oke, kita lihat dulu bagaimana orang ini yang sesungguhnya. Siapa dia ini ya? Oke, iya. Jadi kalau mari lihat begini. Yang pertama tadi kita mulai pembacaan kartu ini. Jadi dia ini kan ketika bertemu dengan kamu, dia sudah bertemu duluan dengan seseorang, baru kamu datang dalam hidupnya dia. Tetapi orang ini kalau mari bilang, dia berani meninggalkan orang yang pertama dia ketemuin untuk lebih fokus sama kamu gitu, Scorpio. Entah dia ngomong sama kamu, dia pun lagi dekat dengan seseorang kayak gitu ya, ataupun tidak. Tapi dari energi dia ini mari lihat kayak gitu ya. Jadi misalnya ini contohnya nih, dia punya pacar nih, contoh aja ya, dia punya pacar, kemudian dia ketemu sama kamu, terus dia kayak ngerasa bahwa kamu ini orang yang spesial banget gitu kan. Terus dia bisa mengabaikan kekasihnya ini, dan kemudian dia lebih memberikan energinya dia untuk kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi dia kayak gini, kalau mari lihat, mungkin ini orangnya sudah banyak pengalaman ya. Udah banyak pengalaman, dan pengalamannya itu kan kayak roller coaster tuh. Banyak hal yang sudah dia lihat, dia lalui, dia alami kayak gitu ya. Nah,
Dan tipe kamu itu kan tipe orangnya yang terarah kayak gitu, tipe orangnya yang stabil kayak gitu ya. Jadi dia ada keinginan untuk ninggalin kehidupan dia yang lama, gaya-gaya hidup dia yang lama itu, dan kepingin mencoba kehidupan seperti yang sekarang kamu alami gitu. Dia kepingin menjadi, ibaratnya ini orang kayak mau mencontoh kamu gitu loh, pengen mencontoh kamu. Kayak gitu ya Scorpio ya. Jadi dia melihat kayaknya kehidupan kamu itu bukan kehidupan, tapi caranya kamu dalam hidup gitu. Caranya kamu dalam hidup itu kayaknya itu yang tepat, kayaknya itu yang betul. Nah gitu. Misalnya contohnya tadi, kamu dalam keadaan, dia ngerti kamu dalam keadaan susah kayak gitu ya, tapi kamu tegar. Kamu gak sibuk berteriak minta tolong ke sana ke sini ke situ, tapi kamu berdiri dengan kakimu sendiri, dengan upayamu sendiri. Jadi itu yang bikin dia, iya ya, berarti hidup itu mesti seperti Scorpio ini. Nah, kira-kira gitu. Bukannya ngeblame orang, nyalahin orang, tapi mengambil tanggung jawab terhadap diri sendiri, menciptakan kebahagiaan dengan diri sendiri, sesuai dengan maunya diri sendiri. Gitu ya. Jadi itu yang dia pengen. Aku contoh Scorpio itu ya hidup yang betul. Jadi ibaratnya dia juga banyak belajar sama kamu Scorpio. Itu ya, yang tadinya dia mungkin orangnya wah happy gitu ya. Terus dia melihat kedewasaan kamu. Iya ya, kayaknya harus sudah punya hidup yang lebih stabil lagi. Nah, kira-kira gitu ya dia ini. Iya, baru kemudian dengan kamu, dia ngerasa bahwa kamu tuh ketemu sama orang model kamu ini ya. Itu baru ini dia ketemuin gitu. Sebelumnya orang-orang yang masuk dalam hidupnya dia, ya dari pergaulannya dia gitu ya. Misalnya contohnya, dia ini tipenya anak gaul, dia tipenya rajin ngepub, ngediskotik kayak gitu ya. Ketemu kamu itu kayak ngelihat dunia itu 180 derajat itu beda. Nah kayak gitu. Jadi ada rasa excitednya dia dengan kamu itu, kepingin tahu lagi siapa kamu gitu ya. Karena dia ngerasa bahwa masih banyak hal yang belum kamu bukakan ke dia, tetapi dia yakin bahwa kamu bersedia cerita ke dia. Jadi itu yang membuat dia itu juga kayak ngerasa penasaran sama kamu. Terus dari secara penampilannya kamu, dia kayak ngerasa unik gitu ya. Dia ngeliat kamu tuh tipe orangnya yang unik. Ya mungkin kamu tuh tidak terlalu mau bergaya kayak gimana-gimana, sementara kehidupannya dia sudah melihat misalnya cewek itu menor, atau cowok itu bergaya pria metroseksual kayak gitu ya. Jadi di situ dia ngeliat kamu, wah kamu berani kayak tampil beda gitu. Jadi kamu tidak yang terikut-ikut terhadap fashion baru booming model baju warna-warni, tapi kamu tidak ngikutin itu katanya ya. Dan di situ justru dia ngelihat bahwa wow, ini justru gaya kayak gini nih keren, ini otentik gitu ya. Jadi dia ngeliat kamu otentik kayak gitu. Jadi bukan yang kayak sibuk untuk hal-hal yang nggak penting, tetapi kamu menjadi diri kamu sendiri gitu ya. Itu yang membuat dia jadi kayak ngerasa haus pengen tahu tentang siapa dirimu. Nah secara kepribadian orang ini, mari lihat, dia punya semangat itu besar ya, semangat menggebu-gebu. Tetapi orang yang seperti ini kayak ngelihat anak-anak SMA, anak-anak SMP kayak gimana gitu. Coba gimana kamu ngelihat anak-anak SMA, anak-anak SMP? Ada jahilnya gitu ya, ada isengnya gitu, ada nekatnya. Nah kayak gini nih tipe orangnya itu ya. Dan dia ini kayak tidak segan-segan nunjukin sisi kekanak-kanakannya dia di depannya kamu, karena dia nggak yakin bahwa kamu itu bisa menerima dia, atau ya dia juga mau bilang bahwa ya ini aku apa adanya gitu ya. Kalau kamu tipenya kan tuh agak serius di mata dia,
Jadi dia kayak ngerasa bahwa dia harus bisa menjadi orang yang mencairkan suasana di antara kalian berdua. Jadi obrolannya itu tidak tegang kayak gimana gitu ya, tapi ada juga energi santai-santainya, dan dia orang yang mengambil peran itu ya. Terus orang ini juga banyak omongan gitu ya, banyak banyak cerita juga, banyak bertanya sama kamu, banyak juga bercerita tentang dirinya dia. Tetapi mungkin tipe orang seperti ini agak-agak narsis ya, kadang-kadang dia mau menceritakan dirinya sedikit berlebih-lebihan kayak gitu, kepingin menarik itu karena dia kepingin menarik perhatiannya kamu Scorpio. Itu karena dia kepingin kamu itu, matanya kamu itu, pikirannya kamu itu tertuju kepada dia. Makanya dia bertindak kekanak-kanakan. Mungkin terkadang bikin kamu jengkel juga ini. Terlalu iseng dia. Dan orang seperti ini kadang-kadang dia itu destruktif, iya. Mau merugikan dirinya sendiri gitu ya, karena nggak terlalu mau mikir panjang, tidak seperti kamu lah gitu ya. Kalau kamu itu kan, kalau aku berlaku seperti ini, nanti di depan sana apa yang aku terima ya, hal buruk kah, hal baik kah gitu. Kalau orang ini nggak ada, kalau orang ini spontan aja, dan bahkan kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang ngerugiin dia sendiri, tetapi di situ dia ketawa aja. Misalnya dia ini melakukan satu keisengan, kemudian keisengan dia itu merugikan dia bawanya tuh ringan aja, dia bawanya ketawa aja, dan kadang-kadang dia mau mengulangi kesalahan yang sama. Nah gitu pula ini orangnya. Ya, tapi ini asik lah. Kalau menurut Mari ini orangnya asik banget, fun gitu ya, santai, lucu gitu, konyol di sana. Kadang-kadang memang ini mau merepotkan ini orangnya. Tapi merepotkannya itu dalam artian dia kepingin minta disayang aja ini gitu ya. Oke, walaupun kadang-kadang ada beberapa momen gitu ya, dia juga butuh waktu untuk dirinya sendiri. Jadi ini bisa model orangnya bisa sebulan hangat ke kamu gitu ya, intens ke kamu, bisa kemudian dia tiba-tiba menghilang, nggak ngerti ini apa, nggak ngerti bilang kok tiba-tiba lah pokoknya gitu ya, energinya tiba-tiba dia menghilang kayak gitu. Ketika dia menghilang itu sama sekali nggak ada berkabar gitu. Bahkan mungkin kalau dilihat WA-nya off. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tidak ada. Nah, tipenya kayak gitu. Tapi ini memang kalau Mari lihat, dia ini sedang dalam perjalanan spiritual sesungguhnya ya, person ini. Sedang dalam perjalanan spiritual juga. Jadi sebenarnya dia ini old soul ini. Makanya kalau kamu ngelihat bahwa dia itu ada kepolosannya dia gitu ya, kepolosannya dia itu menunjukkan bahwa sesungguhnya jiwanya itu sudah berjalan ke arah mau murni. Nah kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang itu tadi, dia butuh diingatkan kembali apa-apa kesalahan. Memang kan gitu hidup kita kan, hidup kita itu agar kita kembali benar-benar sadar kayak gitu. Kekonyolan yang bolak-balik dia lakukan itu untuk menyadarkan diri dia, itu ya. Bukan misalnya kamu kayak ngerasa keki ngelihat orang ini, sebel ngelihat orang ini, butuh pemahaman bahwa sebenarnya yang bikin kamu keki itu adalah bentuk bagi dirinya partner kamu ini, seseorang ini, dalam proses percepatan perjalanan spiritualnya dia, kesadaran spiritualnya dia. Wah ini memang agak spiritual ini, karena tiba-tiba nih ya energi dari The Hermit dan energi dari 8 cup ini ya, ini memang kartu perjalanan spiritual. Nah dan kemudian kayak gini, nanti semakin dia tua, semakin banyak usianya dia, kamu bisa akan melihat dia itu jadi orang yang berbeda sekali. Akan jadi beda sekali. Yang di masa muda urakan, di masa muda nakal,
iseng dan segala macam. Mulai nanti dia masuk ke 40-an ke atas, ini dia langsung berubah itu. Langsung berubah dia ya. Jadi dia bisa ikutan tenang dan ikutan bijaksana. Kayak gitu. Ya. Baik. Tiba-tiba nanti ada yang bikin dia tercerahkan di sini. Langsung menggeret dia berspiritual. Kayak gitu. Ya, orang ini juga bijaksana sih. Mari rasa kalian sering ini bercakap-cakap juga ya tentang melihat kehidupan itu seperti apa, dunia profesional itu kayak gimana. Saya rasa memang cocok ini energi kalian berdua ini, gitu ya. Karena ini dari model bentukan kartu aja kalian sudah hadap-hadapan, oke? Ya. Baik, jadi orang ini juga orang yang bijaksana. Orang ini nanti perlahan-lahan dia akan semakin menunjukkan tenang, wibawa, kayak gitu. Mungkin dia hanya menunjukkan kekanak-kanakannya ke kamu aja. Tetapi kalau ke dunia luar, orang respect banget sama dia ini. Orang respect banget gitu ya. Orang takut dengan dia. Orang santun, menganggap bahwa dia ini kayak guru gitu ya. Bisa juga itu profesi dia guru, entah guru pendidikan, akademis gitu ya, ataupun memang ini guru spiritual. Ya bisa aja nih, bisa aja dia guru spiritual ternyata. Tapi itu tampilan dia terhadap dunia gitu ya. Kalau kalian berdua ini kan sudah intim gitu ya, beda dong kata. Nah, jadi dia ini tipe, atau ini sebaliknya, atau ini bolak-balik ya, ketika dengan kamu dia bisa berlaku bijaksana, ketika dengan dunia luar dia memakai topeng, dia kayak orang baru ngerti sesuatu, baru ngelihat sesuatu, bisa-bisa aja seperti itu. Ya, terus orang ini kalau mari lihat, apa tuh namanya ya, dia pun kepingin tahu tentang hidup itu, tentang manusia itu lebih dalam lagi. Pencaharian tentang Tuhan, tetapi dia melihat itu dari ciptaannya, gitu ya. Sehingga di situ datang kayak welas asih terhadap orang lain, kayak melihat takjub terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan. Nah, yang model-model kayak gitu. Religius, ini religius, ya, religius. Oke, kita lihat lagi siapa dia. Oke, jadi ini orang yang sebenarnya kepingin sudah punya pasangan. Misalnya kamu ketemu sama dia itu, dia posisinya single ya. Dia orang yang sudah siap untuk membangun kehidupan yang lebih berkomitmen lagi. Yang lebih berkomitmen lagi. Jadi ketika dia ketemu sama kamu, dia nih sebenarnya tidak ragu dan dia cukup yakin kamu pasangan yang paling tepat untuk dia. Namun dari energi ini, jangan-jangan kamu yang agak sedikit berjarak ya sama dianya. Agak sedikit berjarak. Jadi dia akan ngomong bahwa aku udah saatnya kepingin nikah nih. Aku udah saatnya menikah ini. Nah, dia akan mention kayak gitu sama kamu. Dia akan nyampein sentil-sentil bahwa dia sudah siap membangun hubungan yang lebih serius dengan kamu, gitu ya, atau sedang mencari hubungan yang serius dengan siapapun. Nah, kayak kita. Dan kalau mari lihat orang ini partner yang cukup bagus sesungguhnya ya, sudah paham dia bagaimana itu artinya relationship, dan dia sudah mempersiapkan dirinya menjadi pendamping bagi seseorang.
dalam artian pembacaan kartu kita ini kamu. Nah gitu. Tapi kalau misalnya kamu memang mau nyuruh dia nunggu, saya rasa dia memang mau ya. Dia mau ini nunggu, walaupun ketika kamu suruh dia nunggu, hidupnya itu memang tetap akan bergulir. Dia bisa saja dekat dengan siapa, tetapi yang paling diutamakannya nanti adalah kamu, Scorpio. Dengan kamu, Scorpio. Kalau misalnya ciri-ciri orang ini kamu dapati adalah suaminya kamu sekarang atau istrinya kamu sekarang, gitu ya. Kalau saya bilang mempertahankan hubungan kalian itu memang niatan dia untuk momen yang cukup panjang, walaupun nanti ya kadang-kadang hidup ya berubah-ubah ya, jalan cerita berubah-ubah. Nah kayak gitu, karena orang ini selalu kayak kepingin ada petualangan-petualangan baru kayak gitu. Dia sebenarnya tidak ingin hidupnya itu monoton, kayak gitu ya, karena dia mau cari tahu apa sih sebenarnya ini semua, kenapa sih aku hadir dalam dunia ini. Ada pertanyaan-pertanyaan deep dan dalam yang Mari rasa sebenarnya disimpan jauh di dalam lubuk hatinya dia. Mungkin tidak dia sampaikan gitu ya. Kadang-kadang ini sisi kedewasaannya ini loh. Itu kadang-kadang dia mau tutup-tutupi. Mau dia tutup-tutupi. Jadi kadang-kadang orang itu kayak bisa tidak mengenali dia di rumah dengan dia di luar rumah. Nah kira-kira gitu ya. Terus secara penampilan. Kalau Mari bilang penampilannya ini ya ini ada dua karakter yang bertolak belakang sekali sih sesungguhnya. Kadang-kadang dia usianya sudah banyak tapi penampilannya muda, atau usianya muda tapi penampilannya sudah kayak penampilan orang dewasa. Nah kayak gitu ya. Dan kemudian dia itu bergaya juga itu sesuai dengan yang mau dia tampilkan tadi gitu. Dan kemudian kalau secara wajah, tapi ini kan relatif ya. Kalau Mari bilang sih biasa-biasa aja gitu ya, manis gitu loh. Tidak cantik atau cakep wow kayak gitu, enggak. Tapi dia manis gitu ya, menarik. Bikin orang ngelihat wajahnya itu, kalau kita ngelihat wajahnya itu kita kayak ngerasa nyaman, kayak kita ngerasa teduh gitu ya. Tatapan matanya itu loh, teduh gitu, bikin kita adem kayak gitu ya. Jadi kalau cowok cenderung brewok kayak gitu, kumisan atau ya janggutan gitu ya. Nah kemudian ini kulitnya kuning cenderung pucat gitu ya. Dan kemudian ini orangnya, tubuhnya itu padat, tidak gemuk ya, padat menuju ke kurus gitu. Jadi ini nggak mungkin gemuk gitu ya, bongsor gitu, tidak, tapi padat dia, padat atau kurus, sedang-sedang atau kurus, ke situ dia. Kalau untuk gemuk banget ini nanti walaupun di hari tua, Mari rasa agak nggak mungkin lah ya, agak nggak mungkin ya, kecuali barangkali ada bawaan apa itu namanya ya, hormon tertentu kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak ya, penampilan dia tuh dia tetap jaga proporsional gitu. Tapi tadi kurus itu tidak tertutup kemungkinan lebih banyak di sana ya, tipe-tipe orang yang kurus ini. Nah kemudian ini orangnya tinggi nih, tapi tingginya Asia ya. Mari ngomongnya ini tentang Asia ya. Mari nggak ngomong Eropa kayak gitu atau apa Western gitu, enggak. Tinggi rata-rata orang Asia. Nah kemudian dalam usia muda dia bisa sudah datang ubannya, rambut putihnya itu sudah datang.
Nah, walaupun dia muda. Terus apalagi tidak terlalu good looking tapi bikin kita seneng aja, nggak ada sesuatu yang mencolok lah. Kalau Mari rasa tidak ada terlalu yang mencolok di dia. Kamu ngelihat dia itu kayak ngelihat ya orang-orang reguler, bagaimana cara berpenampilan, bagaimana raut wajahnya, tidak terlalu menonjol dari sisi fisik. Tidak ada yang terlalu menonjol yang harus Mari sampaikan di sini, gitu. Tapi yang jelasnya orang ini punya rasa sama kamu, ya. Orang ini punya satu hal yang ketertarikan lumayan besar untuk dirimu, Scorpio. Entah dia sampaikan ataupun tidak, yang jelasnya dia kepingin terus ada di dekatnya kamu. Kalau kalian sudah ketemu, ini sulit banget untuk bisa ninggalin kamu. Walaupun mungkin nanti kamu memilih jalan yang berbeda dengan dia, tapi bayang-bayangnya kamu itu boleh jadi akan dibawa sampai dia mati. Nah, kira-kira gitu ya Scorpio ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang ini. Semoga kamu mampu memahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.